kita bahas kembali dengan apa yang berhubungan dengan niat. Bagaimana niat puasa Ramadan? Niat puasa Ramadan, bagaimana niat itu? Ya, seperti yang sampean katakan tadi, nawaitu sauma khodin an adai farisan Ramadana hadisanati fardu lillahi ta'ala. Jadi apa? Niat itu memiliki kedudukan apa? Yang sangat penting bagi seorang muslim. Jadi apa-apa seorang muslim itu harus dilandasi dengan niat. Di sini terangkan namal a'malu bin niat. Jadi niat itu penting, ya. Niat itu penting, menjadi salah satu kunci seseorang bagaimana kita mau lakukan sesuatu ibadah, sesuatu pekerjaan. Jadi harus kita niatkan dulu. Ya, kita harus niat. Itu misalnya sampai niat, ya Allah, aku niat arep ngarit misalnya. Ya Allah, aku niat arep ngaji, kan gitu. Ya Allah, aku niat iki arep dolan. Aja niate ngaji tapi ternyata dolan. Nah, itu kan nggak pas. Gitu. Ya makanya di nawa itu soma hodin. Karena di sini nawa itu niat saya soma hodin puasa hari esok. Jadi kalau nawa itu soma hodin itu hanya kita untuk berniat berpuasa untuk hari esok. Untuk esok saja. Bahkan untuk hari esoknya kita harus niat kembali. Itu maksudnya. Nawa itu soma hodin. Berarti ya Allah, aku niat puasa untuk hari esok. Berarti hanya besok. Lafaz niat itu pun niat itu pun kita ucapkan sebelum, kita niatkan sebelum apa? Mancing fajar. Itu kalau niat puasa Ramadan. Jadi sebelum mancing fajar kita harus sudah niat. Bahkan ada kalam ulama di dalam kitab hadis Tirmizi, tidak akan sah niatnya seseorang jika niat puasa Ramadan tuh malam hari tidak niat, tapi puasanya tetap menjalankan puasa di hari esok tanpa niat. Nah, itu ada dua hadis dari hadis Imam Tirmizi, Imam An-Nasai itu menerangkan bahkan tidak sah puasanya tanpa dilandasi dengan niat. Nah, terus sekarang kita bahas niat yang bagaimana. Nah, kan gitu. Karena di sini salah satu ulama, ya, di sini salah satu ulama banyak yang menerangkan dari kitabnya, termasuk Syekh Nawawi, termasuk yang menulis lafaz niat. Jadi seperti nawaitu soma hodin anta itu hanya ditulis oleh para ulama. Dan niat itu tidak apa? Niat kita membaca niat dengan lafaz, kita membaca niat dengan lafaz itu tidak diwajibkan dan tidak ada kesunahan juga. Tidak ada kewajiban, tidak ada sunahnya. Ya, ingat, tidak diwajibkan, tidak disunahkan. Nah, terus bagaimana? Jadi gini, niat itu yang sebenarnya niat, yang sesungguhnya niat itu adalah timbul dalam niat di dalam hati kita. Seperti contoh seperti sholat. Kalau kita bahas dari ilmu fikih, ya, kita bahas dari ilmu fikih sholat. Nawa itu sholli fardhu zuhri. Nah itu, ya Allah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Di waktu Allah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Nah, itu niat di dalam hati. Wah, susah. Sebenarnya enggak susah. Enggak ada yang barang susah. Sekarang contoh gini. Sampean sering ngobrol sama orang, kan gitu. Sampean sering ngobrol sama orang. Ini kita ngobrol, kayak di ngobrol-ngobrolan bareng ini. Ya, tapi dalam hati sampean punya batinan. Ikan mau dijak ngobrol kok apa lek ngopi antar temen jajane mau mangan ora leren-leren kan gitu ya. Nah, jadi berarti apa? Kita bisa, walaupun kita apa niat kita, lafaz niat kita lisankan nawa itu apa sholli fardhu zuhri, tapi dalam hati kita, ya Allah, aku niat salat 4 rakaat karena lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku niat salat zuhur 4 rakaat karena ta'ala, Allahu Akbar. Itu sudah cukup. Itu sah di dalam hati. Bagaimana kalau kita tidak melafadzkan? Sah udah sah itu, karena dalam hati kita sudah niat. Tapi niat yang benar-benar. Makanya niat itu yang saya katakan tadi, banyak keterangan di hadis, termasuk hadisnya Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, itu banyak menerangkan di situ. Jika seseorang melafadzkan niat dengan membaca saja, nah itu tidak
ada kewajibannya, tidak ada kesunahannya. Karena niat yang sesungguhnya itu kita hadirkan di dalam hati, gitu maksudnya ya. Jadi walaupun sampai cukup dalam hati, ya Allah, aku niat puasa Ramadan untuk hari esok dan setahun di bulan Ramadan di tahun ini, lillahi ta'ala. Jadi manawa itu soma wadin, aku niat untuk berpuasa hari esok. Ya, anadai fardi syari Ramadana adi sanati, yaitu apa? Puasa di bulan Ramadan tahun ini, bukan tahun esok, bukan tahun sebelumnya, gitu maksudnya. Ya, jadi benar-benar kita niatkan, ya Allah, aku niat puasa hari esok dan puasa seterusnya sampai bulan Ramadan di tahun ini. Lafaz yang terakhir di situ lillahi ta'ala. Untuk siapa kita puasa? Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kok ribet teman Nabi, yang penting dilakoni ya wis, masalah diterima orangnya urusannya Allah. Lah ya ndak bisa seperti itu, bro. Ingat sampean, ya, semua itu ada aturan, ya. Semua itu ada aturan. Bahkan kita ibadah pun ada aturan. Maafnya ngomong, jangan pun ibadah. Sampean mau daftar di SMP, sampean mau daftar di SMA, sampean mau daftar di di tarbiyah. Itu kira-kira sampean punya niat di dalam hati, aku pengen daftar di sana, ya enggak? Aku pengen daftar di SMP sana, aku pengen daftar di SMA sana. Nah, tapi apa? Begitu sampai daftar ke sana, kira-kira sampai langsung diterima nggak sama? Nah kan nggak mungkin. Jadi apa? Sampai harus memenuhi persyaratan dulu. Sampai harus memenuhi aturan-aturan yang ada di dalam SMP, di dalam sekolahan itu. Kan gitu. Yang bayar inilah, yang tes inilah, yang tes itulah. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi jangan kita egois, maafnya ngomong. Wah, itu sementing nenek niate kok rampung. Yang penting gak dewi karena Allah Ta'ala wis. Oh ya gak bisa seperti itu. Walau kabeh niate wis karena Allah wis beres. Oh ya gak bisa. Jangan seperti itu. Makanya kabeh karena Allah kabeh ya iso. Ya, dan para ulama juga mengijtimakan bahwa niat itu berasal dalam hati. Wis sampean tanyalah kepada siapa? Ulama kiai siapa? Monggo sampean tanya bab niat. Ya, sampean apakah kira-kira ini masih bersulayan kan gitu. Jadi itu tadi kita tata dengan benar. Ya Allah, aku niat puasa Ramadan. Ya Allah, aku niat puasa kanggo sesuk kan gitu. Ya, dan aku niat puasa kanggo bulan Ramadan tahun iki lillahi ta'ala. Jadi benar-benar puasa kita, ibadah kita luruskan, kita niatkan di dalam hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang sampai niat, ya Allah, sampai aku mau sedekah. Pasti sampai ditanya sama misalnya keluarga, Bu, ayo sedekah. Ini ada duit sekian. Nah, ini mau disedekahkan di mana? Kan maksudnya gitu. Ini mau disedekahkan di mana, Pak? Nah, gitu. Jadi apa? Nanti ya Bu ya, enaknya di masjid, apa tempat yatim piatu, atau tempat fakir-fakir miskin, atau siapa? Nah, kan gitu. Akhirnya sampean punya niat, ya udah Bu, sekarang kita niat sedekah ini akan kita berikan ke tempat yatim piatu. Itu kan niat. Begitu ya, terus diterapkan, sudah nyampe, sudah niat di dalam hati, sampai harus laksanakan gitu. Berarti sedekah sampean ini mau sampean kasihkan kepada yatim piatu. Sama seperti niat puasa ini, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Jadi hati-hati, jangan sampai salah niat pun itu loh, ada aturannya. Pokoknya ojo sak gelem dhewe lah gitu intinya. Ulah sak bergaduh lah gelem dhewe. Terus piye ibadahmu itu? Terus apa gunanya mereka-mereka yang berada di pondok pesantren ngaji, mereka-mereka yang belajar ilmu agama untuk syariat-syariat Islam, syariat-syariat Allah? Ya gak ada gunanya lah ilmu deh gitu. Hanya jangan meremehkan. Ya, makanya saya ingat, jangan meremehkan suatu hukum, suatu aturan yang sudah Allah terapkan. Nah, di situ masih ada rusuh. Ingat, begitupun kita nggak bisa lakukan, itu juga masih rusuh. Kita sakit, boleh nggak puasa boleh, tapi nanti ada kodok. Ya, boleh nggak puasa. Sekarang ini masih keadaan sakit, nggak kuat untuk berpuasa, boleh. Nanti masih ada kodok. Bagaimana untuk orang hamil tua, orang yang masih menyusui? Nah, itu pun ada hukumnya sendiri. Ada rusuh juga. Mau nggak puasa nggak apa-apa.
Nah, nanti ada golong-golongannya itu, yang apa bayar fidyah, apa harus bayar fidyah dan harus bayar hutang puasa, apakah hanya bayar fidyah aja, apakah bayar hutang saja sudah cukup, tidak harus membayar fidyah. Nah, itu semua ada aturannya. Jadi hidup ini jangan bergadul, jangan pokro gitu loh ya. Ya, yang penting apa? Ya Allah, dalam hati saya niat berpuasa Ramadan. Ya, di dalam hati ini, ya Allah, saya niat berpuasa Ramadan hari esok dan di bulan Ramadan ini, di tahun ini, karenamu ta'ala. Udah sah. Nah, insya Allah udah lebih dari cukup itu udah. Ya, sudah paham ya? Anda sudah paham ini.